Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Cukup lama ya kita tidak bertemu. Itu dikarenakan saya sibuk belakangan ini dengan pekerjaan saya guys. Apalagi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada menjelang pergantian tahun, sibuk untuk menyiapkan event-event penyambutan tahun baru. Oh iya guys, selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun ini kita tetap diberikan kesehatan, semakin sukses, dan semua rencana yang masih pending di tahun lalu bisa terrealisasi di tahun ini. Amin. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan kali ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana urutan media filter pada kolam koi agar kualitas air kolamnya selalu jernih dan sehat untuk ikan-ikan koi yang kita pelihara. Dengan tujuan agar lebih mudah untuk dimengerti, di sini saya sudah membuatkan replika kolam koi lengkap beserta chamber dan susunan media filternya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian yang ada pada kolam koi ini. Pada bagian tengah ini merupakan kolam utamanya, dan yang ada di atas kolam utama ini merupakan bak waterfallnya. Bak waterfall ini berfungsi sebagai jalur kembalinya air setelah melalui proses filtrasi. Pada bagian ini merupakan bak kontrol. Bak kontrol ini fungsinya sangat sederhana, yaitu untuk mengendapkan lumpur atau kotoran-kotoran ikan yang diserap dari kolam utama. Selain itu, bak kontrol ini juga berperan untuk menstabilkan air agar air kolam tidak meluber di saat terjadinya mati lampu. Pada bagian bawah ini merupakan chamber filtrasinya, tempat di mana air kolam akan melalui proses penyaringan. Pada kolam koi ini terdapat 5 chamber filtrasi, yang pada setiap chambernya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita menempatkan media filter pada masing-masing chamber, terlebih dahulu alangkah baiknya kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing chamber yang ada pada kolam koi. Yang pertama ini merupakan chamber filtrasi mekanis, di mana chamber filter mekanis ini berfungsi sebagai penyaring kotoran padat maupun kotoran halus. Kotoran yang berasal dari feses ikan, sisa-sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan koi, debu dan lain sebagainya akan tersaring di chamber ini guys. Kemudian pada chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat, itu semua merupakan chamber filtrasi biologis. Chamber biologis ini berfungsi sebagai rumah atau tempat berkembang biaknya bakteri pengurai amonia yang bernama bakteri Nitrosomonas. Dan yang terakhir ini adalah chamber yang dikhususkan untuk mesin pompa air kolam. Oh iya guys, mengapa chamber filter biologis jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan chamber filter mekanis? Jawabannya adalah jika semakin banyak kita menempatkan media filter biologis pada chamber kolam koi kita, kualitas air kolam yang dihasilkan setelah melalui proses filtrasi akan lebih baik. Dan pastinya dengan kualitas air kolam yang lebih baik akan membuat ikan-ikan koi yang kita pelihara merasa nyaman dan tetap sehat. Dan selanjutnya pada segmen ini saya akan menjelaskan bagaimana urutan media filter kolam koi agar dapat terciptanya kualitas air kolam yang selalu jernih. Ini merupakan bak kontrol yang berfungsi sebagai pengendapan lumpur. Dan pada bak kontrol ini tidak diisi dengan media filter. Selain sebagai tempat pengendapan lumpur, bak kontrol ini juga berfungsi untuk mengontrol ketinggian air kolam agar tidak terjadinya luber pada saat listrik padam. Setelah air dari kolam utama masuk ke bak kontrol ini, kemudian air akan naik dan akan menuju ke chamber yang di bawah melalui 3 pipa kontrol ini guys. Kemudian air akan menuju ke dasar chamber pertama, yaitu chamber filter mekanisnya. Untuk urutan media filter pada chamber filter mekanis ini sangatlah sederhana, di mana pada dasar chambernya diletakkan media filter mekanis. Media filter mekanis yang digunakan bisa berupa jet mat, brush, atau media filter mekanis dengan harga murah meriah, yaitu jaring nelayan bekas.
Selain harganya murah, jaring ini juga sangat mudah untuk didapatkan. Yang di atas ini adalah kapas filter yang berfungsi sebagai water polisher. Water polisher ini bertujuan agar air tersaring lebih maksimal guys. Sebelum pemasangan media filter pada masing-masing chamber, alangkah baiknya pada setiap dasar masing-masing chamber diberikan tatakan seperti ini. Terlihat di sini terpasang tatakan pada masing-masing chambernya. Itu bertujuan agar lumpur yang tidak tersaring maksimal dapat mengendap pada dasar chamber. Dan akan dapat mempermudah kita juga di saat akan melakukan backwash. Pada chamber pertama ini, air akan terfilter atau tersaring oleh media filter mekanis yang sudah tersetup di dalamnya. Kotoran padat maupun kotoran halus akan terperangkap oleh media filter mekanis ini. Setelah itu, air yang terfilter akan bergerak naik dan menuju chamber selanjutnya melalui 3 pipa penghubung chamber ini. Dan kemudian air akan sampai ke chamber selanjutnya melalui dasar chamber. Untuk chamber kedua yang merupakan tempat filtrasi biologisnya, juga memiliki urutan penempatan media filter. Cukup simpel seperti ini guys, tempatkan media filter biologis. Di sini saya menggunakan media filter batu apung. Batu apung ini merupakan media filter biologis dengan harga ekonomis, tetapi sangat efektif sebagai filter biologis untuk kolam koi kita. Selain batu apung, ada juga media filter biologis seperti Bioring, Bioball, Lava Rock, Crystal View, Coldness, dan lain sebagainya. Di atas media filter biologis, alangkah baiknya ditempatkan oyster cell sebagai pH buffer. Oyster cell ini merupakan media filter kimiawi yang berfungsi untuk menstabilkan pH air. Media filter oyster cell ini sangat cocok untuk kolam koi outdoor atau kolam koi yang ada di luar ruangan. Setelah air kolam sudah terfilter pada chamber biologis ini, kemudian air akan flow menuju chamber selanjutnya, yaitu chamber ketiga, yang mana fungsi dari chamber ketiga ini sama dengan chamber kedua sebagai filtrasi biologis. Penempatan media filternya juga sama. Pada bagian bawah ada batu apung, kemudian di atasnya ada oyster cell sebagai pH buffer. Kemudian air akan menuju ke chamber selanjutnya, yaitu chamber keempat. Pada chamber ini juga dimanfaatkan sebagai filtrasi biologis. Susunan media filternya juga sama dengan chamber 2 dan 3. Dengan susunan media filter yang sederhana pada masing-masing chamber ini, saya jamin kualitas air pada kolam koi kita akan selalu jernih dan tentunya sehat untuk ikan-ikan koi yang kita pelihara. Ini buktinya guys, kolam koi saya ini menggunakan susunan media filter sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Air kolamnya selalu jernih dan ikan koinya juga terlihat sehat. Tidak perlu ribet dalam menyusun media filter, sederhana saja tapi hasilnya nyata. Setelah air melalui proses filtrasi pada masing-masing chamber, kemudian air yang pastinya sudah bersih dan sehat untuk ikan koi akan menuju dan bermuara di chamber terakhir. Chamber ini merupakan rumah untuk mesin pompa airnya guys. Dan pada chamber ini tidak ditempatkan media filter agar tidak menghalangi posisi penempatan mesin pompa airnya dan juga pemipaan backwashnya guys. Setelah itu, air akan ditarik naik oleh mesin pompa menuju bak waterfall yang ada di atas kolam. Nah, yang di atas kolam ini adalah bak waterfallnya. Pada bak waterfall ini juga tersusun media filter, yaitu media filter biologis dan media filter kimiawi, di mana susunan media filternya sama dengan susunan media filter yang terdapat pada chamber-chamber biologisnya, full batu apung dan oyster cell. Dan setelah melalui proses filtrasi, air akan kembali menuju kolam utama melalui pancuran ini. Proses sirkulasi dan proses filtrasi pada kolam koi ini berjalan secara terus-menerus. Oke guys, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye!